sama dengan karburator. Ya, karburator. Ada nggak apa-apa. ini dia Pak. Kalau EV ini kan dibagi lagi. Dibagi lagi. Ya. Ini hanya model. Ini lain, dia sebaris. Dan ini pada umumnya digunakan pada mobil lama. Ya. Kayak Chevrolet, Hartog. Kalau dia yang rotari, ini modelnya karena dia berputar. Ini yang digunakan pada L300, ya kan? Inline itu bukan diputar ya Pak? Hah? Inline itu bukan diputar. Inline? Iya. Inline enggak, dia sebaris. Inline itu kan garis, Iya. dia lurus, dia sebaris. Udah? Baru common rail. Peminjeksi ini. Ini yang dikatakan EV-nya diesel. Yang ada masuk kue. Dia satu-satu. Pernah kamu lihat busi, satu busi, satu koil. Sama, enggak? Ini dalam inline ini sistemnya sama tapi beda. Kalau ini dia non elektrik, ya. Kalau ini dia sudah pakai elektrik, mematikan mesin itu melalui kunci kontak. Nanti pada inline ini ada dia namanya solenoid. Solenoid ada dua kabelnya. Ya. Kabel ini yang kunci kontak, satu dia positifnya, satu badannya. Sama kayak karburator, ada solenoidnya kan, ada karburator. Nah, jadi kalau pada karburator ini, solenoid itu fungsinya sama. Begitu dibuka kunci kontak, solenoid itu bekerja, dia membuka saluran. Nah, bahan bakar lebih dulu masuk ke dalam sebelum starter. Persiapan bahan bakar. Ketika kunci kontak off, dimatikan, dia nutup saluran itu sehingga bahan bakar di stop. Nah, sehingga mesin itu bisa langsung dia mati. Begitu juga dengan ini. Ini yang dimatikan apa? Dia pada umumnya untuk mematikan mesin tarik tuas. Udara di stop ya Pak? Hah? Udaranya di stop. Bukan. Yang di stop bahan bakar. Yang itu Jan, yang kata Udah. Bang enggak kerja lagi. Ini dia ada yang namanya lagi control rack. Udah. Control rack ini nanti kalau saya gambarkan dikira seperti tidak dia inline. Sebelahnya dan Seperti ini dia, ya. Ini dia apanya? Sini nanti ada pipa tabung ke intake manifold. Intake manifold. Saluran masuk. Ini yang dikatakan sini nanti dia ruang vakum. Baru di vakum ini ada yang namanya control rack. Control rack. Dia maju, gerak kanan kiri. Udah. Control rack ini akan menarik plunger. Nantinya modelnya seperti ini. Ya, kerjanya sana kemari. Yang berputar itu ya Pak? Putar. Dia nggak berputar. Dia berputar hanya knob. Ini dia knobnya. Kayak penggerak katup. Contolannya ada. Nah, di sini dia plungernya. Nah, inilah saya gambarkan lagi seperti ini. Puas kemarin. Udah. Yang bapak tuh apa-apa nggak mau. Inilah dia yang ke Itu kan untuk menyetop injektor. Ya itu Ya. dia. Ini yang ke injektor. Itu yang masuk bapak itu. Ke injektor atau ke ruang bakar. Ini dia. Jadi nanti waktu matikan mesin,
di sini ada lagi tugas. Inilah nanti yang dihubungkan ke Kunci pengemudi. Pengemudi. Apabila ini ditarik, ini akan tertarik, dia menyetok bahan bakar. Ingat, kalau pada motor diesel itu yang di stop bahan bakar. Ya, kalau matikannya. Udah, kalau motor bensin yang di stop pengapian. Busi. Api yang dari distributor atau api yang dari koil ke busi di stop, dimatikan sehingga tidak terjadi pembakaran. Nah, kalau pada motor diesel itu bahan bakar yang di stop. Kemudian apa? Bukan dari kan kemarin dijelaskan kan Pak, dari throttle body itu di stop udaranya Pak. Dari mana? Dari throttle body di stop. Enggak, throttle body nggak bisa di stop udara. Buktinya pada saat pedal gas tidak ditekan, pakai apa di stop? Throttle body itu kan dia membuka kan untuk. Kan ada dua saluran, bukan itu Pak? Bukan. Nah, kalau dua dia, kamu lihat ini gini dia ya. Kamu itu jangan hanya satu yang dipahami. Bensin dengan diesel itu sama. Bedanya diesel tidak memakai sistem pengapian. Tapi sistemnya beda. Contoh gini. Ini karburator 2 barrel. Ini dia throttle-nya kan? Iya Pak. Ya kan? Ini dia primer, ini dia sekunder. Pada saat putaran langsam, putaran sedang, ini yang bekerja. Pada saat putaran tinggi, untuk melayani 4 piston ini kurang. Barulah ini yang bekerja. Dua-duanya dia bekerja. Udah. Ini ada yang digerakkan melalui yang namanya vakum. Ada yang digerakkan melalui yang namanya pemeran. Dia berdasarkan kevakuman di sini. Semakin besar isapan di sini, ini akan menjadi naik, ya ini terbuka. Ini dia bekerja berdasarkan kevakuman. Ada yang berdasarkan artinya dua kevakuman. Tapi satu dia. Ada juga nanti dia berdasarkan apa? Isapan daripada Piston ini. Tapi satu dia yang bebas, satu yang tidak. Yang bebas dia nanti di sini ada pemberatnya. Udah. Sama juga dengan diesel. Ini dah saluran intake manifold. Udah. Dia di sini satu terbuka, di sini satu kan? Iya Pak. Nah, udah. Ini dia apanya? Yang depan sama yang belakang. Iya. Ini dia sama. Artinya bedanya nanti gimana? Ini dia primer, ini sekunder. Primer tahu yang pertama. Iya Pak. Ada sekunder, seperti itu dia. Yang dari sini tali gasnya kan gas. Iya, ada tali gas dia. Jadi nanti kalau kamu bilang nanti itu udara yang stop, nyatanya nanti pada saat mobil langsam itu dia banyak. Jadi yang stop itu bahan bakar. Itu yang paling efektif. Kalau yang sistem rotari, ya rotari juga ada. Tapi dia ada sebenarnya yang dihubungkan ke kunci kontak. Jadi mematikan mesin itu melalui kunci kontak. Ini yang contohnya ini pada 300. Ya. Atau mobil-mobil taksi. Ini dia banyak. Jadi kalau motor pada ini dia seperti ini. Ini dia pompa injeksinya, ini dia kontrol rek. Nah, yang menjadi persoalan nanti komponen ini ada di sini nanti dia komponen apa ini ya. Contohnya plunger. Di dalam itu ada plunger. Nah, kayak ini dia contohnya plungernya. Ini dia. Ini ada hole lubangnya. Baru ada lagi nanti ini yang di bagian dalamnya. Seperti ini dia. Yang dari yang di bawah itu maksudnya bahan bakar ya Pak? Hah? Maksudnya bahan bakar dari yang bawah. Ya. Nanti dia kan gini. Pada pompa injeksi di sini ada lagi saluran, ya kan? Nah, ada saluran. Inilah nanti yang ke pompa tangan. ya pompa priming. Ini dia, ini ada pompa primingnya. Nah, di
dia mengikuti pompa preming. Pompa preming itu dua fungsinya. Satu memompa bahan bakar pada saat mesin hidup, satu membantu untuk membuang udara. Dari pompa preming ini, dia yang namanya nanti ke sedimenter. Kalau di sini itu dua saringannya kan, sedimenter itu nanti dia kira-kira seperti ini, kayak saringan. Tapi di sini ada pompanya. Dia masuk kemari, ini yang keluar, ini yang ini yang ke tangki. Ini yang ke tangki masuk. Baru di sini nanti ada sedimenternya, ada kabelnya lagi dua. Ada kabelnya dua. Sedimenter ini namanya sedimen. Sedimen itu artinya pengendapan. Sedimen ini nanti dia fungsinya apabila ada uap air yang masuk ke dalam, air itu akan disimpan di sini, diuapkan, ditenggelamkan di sini. Jadi ini ada kabelnya dua. Ini nanti ke dashboard. Apabila lampunya menyala, berarti di sini sudah penuh air. Itu dibuka bisa dibuang. Nah, kedua, apabila bahan bakar di tangki itu kosong dan diisi, dari sini dulu kita pompa boleh. Untuk memastikannya solar itu sampai di sini. Setelah kita memompa, nanti muncratnya sampai sini muncrat, sampai kan kita kunci pompa terus sampai di sini nanti. Di sini nanti kita pompa lagi, membuang udara pada nanti di sini ada bau pembuangannya. Nah, ini kita longgarkan, ini kita pompa sampai nanti keluar solar dari sini. Kalau nanti dia keluarnya bersama dengan buih, nanti masih ada udara. Dia dipompa sampai nggak ada buih. Nggak ada solar. Setelah dia nggak ada buih, ini kita tahan sambil ini dikunci. Itu dia bang, caranya. Ini yang lain. Kalau rotari bagaimana? Kalau rotari karena ini dia sudah lebih teknologinya lebih lebih tinggi. Ini cukup nanti di sini ada baut 19 atau 17. Ini kita longgarkan sambil di starter mesinnya. Nggak ada pompa tangan, nggak ada. Dia sambil di starter. Yang kita kemarin itu rotari. Iya. Tapi rotarian juga pompa tangannya ya Pak? Ada. Cuma kayaknya belakang ada Pak. juga Pak. Rotari. Iya. Kami bongkar juga kemarin Pak. Pompa premingnya ada. Iya, tapi Iya. terpisah Pak. Hah? Terpisah jauh gitu. Oh itu ininya ini sedimenternya ini. Iya, sedimentar. Ya. Dia nggak ada. Dia steam. Kalau dibuang udara pada pompa ini pompa sedimentar. buang udara pada yang model rotari ini, dia harus di starter. Di starter nanti sampai ini dibuka, sampai keluar nanti bahan bakarnya tidak ada lagi buihnya. Itu dia apanya. Baru common rail ini, ya, itu yang namanya LP diesel. Dia satu nozzle, ya, satu pompa injeksi. Sama kayak busi sekarang ini kan, satu busi satu isi close. Iya, ya kayak gitu. Dan dia menggunakan gelombang radio, sinyal radio, gelombang radio. Memang lebih apa juga, tapi dalam pemeriksaan nanti yang produksi itu sinyal-sinyalnya. Elektrik. Dia menyebarkan. Dan nanti pada control rack ini, kalau saya gambarkan dia, ya. Nanti di control itu ada pengikatnya. Nah, di sini ada terbuka longgarkan. Kalau di sini dia ada punjernya, ini dia punjer ini, ada lagi titik-titiknya. Nah, di sini juga ada titiknya. Jadi nanti dia semakin kita gerakkan dia ke kanan, bahan bakar itu semakin banyak. Iya, setelannya itu ya Pak. Iya, setelannya itu. Ada juga Pak setel Pak. Ya, itu dia apanya. Kalau kita gerakkan dia, sebenarnya yang kita geser apa? Antara lubang ini kemarin. Iya. Kalau ini kita masukkan, dia nanti posisinya sudah seperti ini dia. Sudah seperti ini. Ini yang nanti dia katakan dia langkah efektif ya. Kalau nanti dia, saya gambarkan ini dia kan. Nah, ini dia apanya. Kalau dia nanti posisinya seperti ini, nah, ini tidak terjadi pengisian bahan bakar.
Nah, tapi kalau posisinya nanti dia seperti ini, nah, ini terjadi pengisian. Tapi kalau dia sejajar, Efektif. ini pengisian full. Itu keluarnya bahan bakar kan Pak? Masuknya bahan bakar, masuk bahan bakar kemari sebelum dipompakan ke injektor. Makanya kalau dia beda, keluarnya pun beda ya kan? Beda. Itu yang kami stand, Iya. kita stand kemarin. Beda dia. Jadi ini ada langkah efektifnya. Sebenarnya bisa kita ukur berapa banyak, berapa langkah efektifnya bisa diukur. Ukuran ini, nah, diameter ini, diameter hole. Mana dia gambar? Nah, kalau saya gambar lagi yang ini, secara gambar apanya dia kan seperti ini dia. Ada lubang yang kan? Ya, Pak. Dalam itu yang ada tanda salibnya seperti ini kan? Ini namanya hole. Nah, saluran masuk. Dia nanti pas berhadapan dengan peluncur ini. Nah, jadi peluncur ini nanti ini bisa diameter ini dikalikan langkah ini. Itulah efektifnya. Berapa cc bahan bakar yang disemprotkan setiap kebakaran. Baru dikalikan dengan putaran. Jadi nanti pada injektor posisi di sini. Ini lagi injektor. Nozzle-nya. Ini ada pegasnya kan? Ini ada bautnya, pemegangnya, holder. Jadi ini juga kamu harus paham. Bahan bakar masuknya bukan dari atas, tapi dari samping. Di sini ada saluran. Makanya kalau ini pernah kalian bongkar kan? Kenapa? Coba perhatikan ada saluran. Saluran ini bahan bakar nanti masuk dari sini. Masuk dari sini, masuk dia ke chamber ini, ruang ini. Bagaimana terjadinya pengabutan? Kan gitu. Pada saat nanti pompa injeksi ini menekan knob-nya yang seperti ini dia kan itu knob-nya kan? Iya Pak. Nah, posisi seperti ini terjadi penekan penuh. Bahan bakar yang ditekan kembali memiliki tekanan lebih besar tekanan bahan bakar daripada pegas, sehingga nozzle ini naik, ya kan? Lebih besar tekanan bahan bakar daripada tekanan pegas pada injektor. Nah, plunger ini naik ke atas injektor ini karena tekanan bahan bakar lebih besar. Pada saat nanti dia ini bergerak lagi, nah, seperti ini dia gerak kan? Nah, berarti tekanan sini kan sudah berkurang. Kebalikan dari ini, di sini tekanan pegas lebih besar daripada tekanan bahan bakar, sehingga ini dia tekan ke bawah. Sehingga terjadilah penggabutan di sini. Seperti itu cara kerjanya. Sama seperti kamu jalan injak lubang yang ada airnya, airnya muncrat kan? Sama seperti itu. Oh, berarti dia Tekanan ada yang dipertinggi kan Pak? Apa? Tekanan bahan bakarnya yang di... Iya. Jadi nanti di sini yang bekerja itu tekanan bahan bakar. Jadi pada saat masuk bahan bakar, tekanan bahan bakar lebih besar daripada tekanan pegas, sehingga ini akan jarum ini akan bergerak naik ke atas. Karena dia berputar terus, nah, terjadilah kebalikan, tekanan pegas lebih besar daripada tekanan bahan bakar. Jadi ini di saat tumpah, barulah bahan bakar ini ngabuk dari sini. Seperti itu dia prinsip kerjanya. itu udah salah. Jadi kalau urutan komponennya di aku udah saya kirim udah jelas. Proses cara kerjanya aja yang belum jelas. Seperti itu dia Pak. Itu kami kan Pak, itu kami kan ada perbaiki ganti pompa injeksi kemarin Pak. Terus kami ganti leher apanya itu Pak, intake-nya sama throttle body kan Pak. Terus dia mobil mesinnya ini gasnya tinggi dia Pak. Nggak mau Nggak mati. turun. Terus diputus pembuluh darahnya Pak, dia nggak mati. Ya gini dia. Gimana kalau bukan itu? Di belakang Pak. Belakang. Kalau pada saat gas di starter langsung gas tinggi, ya langsung gas tinggi, baik diesel maupun bensin. Itu tandanya ada udara palsu, kebocoran. Kalau engkau tutup di atas, dia nggak akan mati, karena banyak dari samping.
harus diputus bahan bakarnya baru mati dia Pak. Ya, itu makanya harus kamu perhatikan. Baik pada sepeda motor, kalau dia langsung gas tinggi, nggak mau turun, berarti ada garam palsu. Itu kalau bocornya itu kira-kira dari pompa injeksi ini itu bisa Pak? Dari pompa injeksi enggak nak? Enggak kan? Intake nah. Dia dari saluran masuk, ring udara, intake, atau dekselnya yang balik. Dieselnya. Texel yang mana? Tapi kalau dekselnya balik, Diesel yang paling atas. deksel itu kan ada pipingnya kan, Iya, Pak. dia bocor. Oh, bisa juga dari situ ya Pak? Bisa. Tapi dia gini, kalau dia mobil-mobil lama, itu bisa diinjeksi dari air pendingin, air radiator. Iya. Kalau kita buka tutupnya, ada oli di dalam. Oli bukan oli seperti, kalau kita buka tutupnya ada seperti debu lengket, Iya. kena oli. Berarti itu ada bocor di sana, pasti. Itu gas, bocoran gas. Kok bisa masuk ke radiator, Pak? Hah? Kok bisa masuk ke Kan ada radiator? Bisa. Kan Karena apa? itu kan Karena di silinder sini. itu kan dikelilingi oleh air pendingin sama Selanya apanya? itu kan? Silinder headnya atau dekselnya. Bocor dari situ dia, dibawa ke radiator. Di radiator karena dia airnya panas, ya uap itu nanti akan tekan ke tutup nih, naik ke atas. Dia lengket pada karetnya. Jadi kalau nanti dia ada seperti itu, kalau dia langsung gas tinggi, ya itu pasti ada kebocoran. Kebocoran itu dari mana? Ya, intake manifold atau katupnya bisa. Ya, katupnya juga bisa. Artinya dari silsil katup itu kan udah nggak mungkin lagi, pasti ada bocoran oli kan? Oli apa? Jadi dulu apa yang rusak? Makanya gas Kemarin Coba ganti. dihidupkan mesin kan, terus asapnya itu banyak kali Pak, sampai penuh di belakang itu Pak. Bisa juga gini, waktu kamu masang pompa injeksi itu, timingnya lagi bisa. Nggak, udah pas Pak. Udah pas, kalau udah pas semua. Bisa juga gini, Setel pompa injeksi ini bahan bakarnya terlalu banyak atau pengabutannya itu. Kalau soal asapnya ya, jadi asapnya itu bisa dideteksi dia warna hitam atau warna putih. hitam, Putih. putih ya. Kan? Kalau putih berarti oli. Mungkin karena kamu baru buka itu, kamu lumuri oli pada silinder. Kalau dia warna putih itu oli yang tebal. Oli itu. Soalnya kami setel juga di sini apa nih Pak, pompa injeksinya Pak. Oh, kamu setel juga? Iya di sini Pak. Oh. Kan ada setelnya. Yang ini yang kamu setel kan? Iya Pak. Untuk rek ini kan? Itu Itu. sama nozzle kepala Yang- nozzle-nya, Pak. Yang diputar dia Pak, kan keluar dia bahan bakar. Kepala nozzle-nya kan ada bisa di pegasnya bisa di obeng. Diputar dia gitu. gini kan naik bahan bakarnya itu Pak. Oh iya, iya. Nah, gitu dia nyetelnya kan Pak. Kami setel udah sama semua Pak. Baru kami ganti yang ke yang itu tadi. Terus kami pasang apanya berkurang memang Pak, asapnya berkurang memang, tapi gasnya itu tadi makin tinggi dia Pak. Itu coba lihat kebocorannya. Karena kita ganti intake, itu kan sebelum ganti Pada intake bisa. pagi-pagi. Mungkin Nah, bisa juga gini. Pada pompa injeksi juga bisa. Tapi timing yang salah. Timing. yang kemarin Jadi Udah kan cek timingnya kami. soalnya gear, Pak. Jadi Iya, gear. tanda-tandanya udah pas udah Pak. pas kali, Pak. Iya, tandanya udah pas. Waktu kau masukkan ke dalam itu, Sesuai Pak kata Bapak itu. kan ada ini kan, ini kita masukkan ke body kan. Iya Pak. Nah, di body itu ada juga tandanya itu. Nah. Ada. Kalau yang di depan jet kan Pak, jet. Kalau yang itu bapak kurang apa? Cuman kalau saya itu tandanya itu ada. Kedua, pada waktu pemasukan di sini kan ada juga balai sweatnya. Ada tandanya kayak gini ya Gear Pak. itu ada pernya. Ada kan? Ya. Di gear itu ada per itu. Satu yang dipasang di sini. Ini kan dipasang kan di sini ada, kalau kita pasang kan ada roda giginya kan? Ada Pak. Di roda gigi itu ada Pernya. balai sweatnya, pemberatnya. Iya. Ada banyak roda gigi itu, ada itu pegasnya. Di situ masalah mungkin. Itu juga bisa itu. Nah, itu fungsinya apa? Nah, dia itu anpas, ya, itu memajukan dan mengundurkan saat pengapian. Sama kayak distributor. Ada di dalam pernya kan? Nah, per itu juga itu bekerja pada saat beban tinggi. Beban tinggi itu dia itu nanti akan menggeser saat penginjeksian. Kalau dia pada bensin kan saat pengapian yang digeser.
Karena dia beda dia stasioner, putaran sedang, putaran tinggi, beban berat. Itu beda. Contohnya stasioner, waktu kita akselerasi, waktu kita kecepatan tiba-tiba, itu otomatis pengapiannya kalau bensin itu dia dimajukan saat pengapiannya. Kalau nggak dimajukan itulah yang indah itu, sama kayak diesel. Jadi kecil kemungkinan di sini enggak, tapi kalau saya itu yang saya lihat itu pasti karena bocor itu ada udara palsu. Soalnya kami kemarin ganti total bodinya Pak. Total body. Ganti. Sama intake lah satu Sama set. intake-nya diganti. Iyalah komplit. Bisa juga di situ karena apa? Itu kan ada packingnya, mungkin packing itu yang sudah bekas. Kemarin kan nggak ada kita packing kan langsung pasang aja. Oh nggak ada packingnya. Nggak ada. Ada Pak, cuman udah apa? Oh iya, pokoknya itu nggak bersih lah. Iya. Bisa dari situ bocornya. Sebenarnya kebocoran dari situ bisa dikasih bisa. Pada saat dia hidup, ya kan? Nah, coba letak tangan mungkin karena kalau ada yang terasa siapa enggak? Terasa ada siapa enggak? Nggak, masih ini pinggir-pinggirnya. Itu dia. Oh, di pinggir-pinggir Lebih, itu? iya pinggir-pinggir itu. Ada nggak kayak vakum gitu, kehisap gitu? Lebih apanya lagi? Pakai plastik ya kan Pak? Ya apa? Banyak ada lah teknik-tekniknya apanya. Benda yang bisa masuk ke. Atau taruh kertas itu mau nggak lengket terisap dia. Plastik tipis. Itu aja dia. Itu baik bensin maupun diesel. Kalau terjadi tekanan gas tinggi nggak mau turun, itu pasti nggak mungkin nggak. Jadi ini dia komponen-komponen daripada pompa injeksi. Berarti ini tadi untuk mengatasi banyak asapnya itu tadi memang Udah pas kayaknya gitu. caranya Pak kan Itu kan gini dia. Olinya Banyaknya asap itu akibat apa? Kelebihan bahan bakar. olinya kata Bapak tadi kan. Terus itu caranya itu gimana dia Pak biar Cek kebocoran Iya. oli. Sebenarnya gini. Kalau pada mobil itu namanya sistem kalibrasi. ataukah ring pistonnya itu memang udah Enggak. Pompa injeksi ini kita kalibrasi, ada alat kalibrasinya. Ya. Nanti ini dimasukkan dia ke dalam botol. Baru nanti kita putar dia kalau pada mobil, ya karena dia di starter nanti apakah tapi ada dia alat itu dimasukkan nanti ini, baru nanti ditekan tombol on-nya, ini akan berputar. Ya. Kita manual. Dalam 1 menit mati dia. Setelah mati coba lihat, cek botol-botol CC ini sama enggak banyak bahan bakarnya. Kalau sama, berapa banyak, berapa cc, sekian cc sesuaikan dengan STD, ya standarnya. Kok mau ada Berapa sesi cc kayak ke gini? standarnya? Kalau dia nggak tepat, contohnya dia cc-nya kita lihat 10 cc. Standarnya berapa? Kalau ada Standarnya sesi, 15. harus ada gelas. Itu harus Harus ada disesuaikan. gelas gitu penampung. Jadi per detik dihitung berapa mili gitu terkumpul. Iya. Di situ ada di situ ketemu berapa Kita cc. kemarin kan enggak kan Enggak. tengok aja kalau udah sama di tekanannya naiknya Iya. Udah tuh nozzle kita tekenin Kedua, PS-nya aja. PS-nya. Bisa juga melihat ini mana yang nggak bagus. Namanya alatnya lengkap. Bisa nggak Pak? Cara melihatnya sama kayak melihat mobil bensin. Kalau mobil bensin itu kita mau tahu mana pengapiannya yang nggak bagus, mana busi yang nggak bagus, mana kabel yang nggak bagus. Mesin itu di starter. Di starter naikkan gasnya sedikit, cabut kabel businya satu cabut. Kalau berefek berarti masih Mana nanti yang dicabut nggak berubah suaranya, berarti itu yang bermasalah. udah nggak fungsi. Kalau kau cabut mau satu tetap berubah mesinnya suaranya, berarti bagus. Pasang lagi. Tapi yang nanti contohnya nomor 3 dicabut, nggak berubah suara mesinnya, berarti nomor 3 ini bermasalah. Sama di sini. Ini nanti kalau begitu mesin dihidupkan, coba ambil kunci pas dilepas dia ya hari ini. Coba dilonggarkan satu-satu. Dilonggarkan dia, berubah. Oke, bagus. Dilonggarkan, berubah, bagus. Dilonggarkan, nggak berubah mesinnya, berarti ini yang bermasalah. kemarin kami stand bagus Pak kalau yang di ujungnya itu kan Pak Nah, iya, kabel yang apa di itu, pipanya itu. iya Itu yang dilonggarkan. udah bagus nggak masih Berarti kalau dia ada suara mesinnya itu dia berubah semua, berarti itu bagus. bagus Nah, masalah tadi oli. Itu dia masalahnya apanya? cara mengatasi olinya itu biar nggak
masuk bahan bakar itu gimana dia? Overall lah. Iya. Sebenarnya gini dia. Kalau oli itu nak ya, yang masuk ruang bakar itu kan banyak faktornya, ring, Ini ya baru silkatur. Cuman itu ya. mungkin karena udah lama nggak hidup, ringnya tuh lecet dia kan Pak. Dia bisa dia mati. Terus gini, yang bermasalah gas masuk ke oli, gas kompresi pembakaran itu masuk ke dalam karter masuk. Itu makanya Bocor dia ya Pak. ada dikatakan PCP, ya ventilasi crankshaft, ya positif crankshaft ventilasi. Itu wajib, memang masuk dia. Karena apa? Piston kan ada ringnya. Ring pada piston itu kan ada batasnya. Iya Pak. Jadi kalau kita masang ring ring ke piston, batasnya itu dia juga selang-seling. Kedua, batas itu nggak boleh berhadapan dengan pen piston. Nggak boleh. Contohnya Yang di bawahnya itu ya, pennya itu ya Pak. ini piston, kan? Ini dia lubang pennya kan? Nggak boleh sejajar dia. Nggak boleh sejajar. Ini kekompasan seperti ini dia ringnya. Nggak boleh. Harus selang-seling. Ya, contohnya dia contohnya ini dia ring nomor 1, ring nomor 2, baru ring oli. Seperti ini dia apa nih? Dia nggak boleh sejajar ini pasti bocor. Apanya kompresnya? Sedangkan di sini seperti ini juga dia bocor. Itu makanya kalau kamu lihat nanti, kalau pada mobil itu, ya, kalau dia bensin tutup katup itu ada pipanya besar yang dimasukkan ke Iya, intake. ada Pak. Nah, itulah PCP. Oh. Ya, itu PCP. Artinya apa? Uap mesin ini dipakai untuk digunakan kembali ke mesin, pemanasan bakar. Baru pada karter ini juga ada, pada karter itu juga ada. Kalau nanti nggak dibuang nggak dibuang gas itu kalau kita bongkar mesin nanti di karter itu kan kalau kita bersihkan sudah ada seperti tanah yang mengeras. Iya, di bawah. Itu belerang itu nah. Itu belerang. Jadi kalau dia masuk ke dalam oli, itu akan mempengaruhi kualitas oli. Makanya dia dibuang. Kalau sepeda motor Mega Pro kan besar itu, di blok itu kan, buat ke bawah. Itu pembuatan uap. Itu jawabannya, mana fungsinya. Jadi nanti dia gini, cara kerja ini harus kamu pahami. Inilah dulu saya gambarkan piston. Ini piston. Ini kita pasang di sini ring, ya kan? Ring, kita pasang ring. Udah. Pada saat piston naik, posisi ring di bawah. Kira saya buat tiga. Ini dia. Ini dia posisi ring normal. Pada saat piston bergerak naik ke atas, posisi ring di bawah. Ya seperti ini, di bawah. Sebagian gas itu akan masuk kemari. Pada saat piston turun ke bawah, posisi ring di atas. Iya Pak. Karena ring ini kan dia bergesekan dengan silinder. Jadi nanti dia sini. Inilah yang masuk ke dalam karter. Walaupun celahnya kecil ya. Iya, itu yang masuk dalam karter. Oke, oli harus sering diganti. Makanya dia dibuang. Itulah istilahnya kata PCP itu. Jadi nanti pahami juga cara kerja ring itu. Jadi ring itu nanti bukan nanti dia, kalau nanti pistonnya naik ke atas, ringnya juga bisa naik ke atas, tapi dibawa oleh Yang bawah itu ya Pak. ya, Yang piston ini. penahan bawahnya itu ya. Iya, dia naik. Kalau dia turun, dia juga turun, tapi dia ada caranya. Penahan yang atasnya. Iya, seperti ini dia cara kerjanya. Makanya gas blade, ya apa itu ada masuk ke dalam karter ada. Oli pun bisa juga ikut naik ya kan Pak. Iya. Nah, baru nanti ya, ada juga nanti yang dimasukkan ke dalam
intake manifold, pemanasan itu digunakan kembali mesin itu sendiri. Itu dia Pak. Naiknya oli dari situ juga ya Pak? Oli. Iya. Maksudnya naik kemana? Naik ke bahan bakar itu kan dari pistonnya itu juga bisa ya Pak? Atau dari katup Pak? Bukan dia dari piston, tapi namanya nozzle. Dia kalau nanti kamu perhatikan porosengkol sama batang piston, inilah dia batang piston. Ini batang piston. Di sini ada lubang kecil. Dia masuk ke pen. Dari pen ini nanti dia karena di sini dipasang piston, dia melumasi ring dan piston, batang piston. Ini nanti digerakkan oleh pompa. Jadi nanti dipompa bahan bakar masuk ke crankshaft porosengkol. Nah, pada lubang ini dia naik ke atas melalui batang piston. Untuk melumasi pen piston dan sebagian piston. Itu dia Pak. Jadi nanti dia dilumasi di sini pada saat naik. Ini dinding silinder. Pada saat naik ini dilumasi. Pada saat piston turun ke bawah, ini dikikis ke bawah oleh ring oli. Seperti itu dia berkapannya. Berarti kalau dia asapnya hitam itu bahan bakar kan? Kalau putih oli. Ya Pak, gimana cara menangani kok misalnya asapnya memang putih gitu? Berarti ada oli yang terbakar bersama dengan bahan bakar ya Pak? Nah, gini dia, itu makanya kita analisa. Artinya saya gini, kalau sekian bulan ada oli yang berkurang, berarti olinya kemana? Makan ya kan Pak? Kan gitu dia. Baru ini oli, ini kan setiap pagi kan kita bisa setting. Oh ini kok berkurang, nah, kan gitu. Barulah kita lihat asapnya, berarti ada oli yang terbakar. Tapi nanti kita lihat olinya berkurang, tapi asapnya normal-normal aja. Kemana olinya? Berarti ada kebocoran atau penguapan. Nah, seperti itu dia. Jadi jangan cepat terlalu memponis. Itu dianalisa dulu. Jangan nanti langsung kamu ponis, orang nanti pasti kecewa. Harusnya tadi nggak terlalu cepat kamu mengatakan, oh ini makan ring. Padahal tenaganya nggak bermasalah. Berarti kalau ringnya itu, kalau pistonnya itu lecet, tenaganya juga berkurang ya kan Pak? Sebenarnya ring lecet itu sebenarnya susah. Paling kalau ring itu lecet, itu sebenarnya yang paling banyak ring itu ya mati. Patah mungkin karena kelalaian. pemasangan ya Pak? Ada mobil diesel itu kalau di starter susah. Baru dipancing pakai bensin, dibasahi kain lap pakai bensin, taruh di tank starter. Memang gampang hidupnya. Kalau tenaga diesel itu kau bilang dia buat asal jangan poloper itu aja sangkut, satu tangki kau taruh bensin 1 liter. Tenaganya tapi hancur. Hancur lah. Detonasi terus. Karena detonasi dia kan? Iya. Itu makanya diesel itu tidak boleh ya dibantu dengan dibantu dengan penguapan bensin. Tidak boleh. Langsung terbakar dia kan Pak? Bisa dibantu, bisa, tapi pakai cleaner. Karena ada seperti itu kan? Iya Pak. Pakai itu boleh. Spiritus itu ya Pak? Iya. Kagu cleaner ya bukan ya Pak? Spiritus yang sama kayak alkohol itu. Iya, enggak, dia cleaner, Ya. cleaner injektor itu. Pembersih Oh, injektor Nah, cleaner. Injektor cleaner. Itu aja semua. Tatar. Boleh. Tapi kalau sering-sering juga nggak boleh. Ini Namanya? dia apanya? Kalau dia Ya, mau kita mengurangi tahu hal. ini nanti lah, ya apa? Kita apa hal lah itu Karena Pak ini mau dia bersih. sensor-sensor. Ketika ada kubisono. Jadi kalau nanti Tapi kita nggak tahu di mana. contohnya gini, EV pada motor bensin itu sebelum kita lari ke EV itu harus kita pahami dulu karburator. Karena cara kerjanya sama. Bedanya apa? Hanya perangkat aja. Satu dia sudah elektrik, satu yang masih Mekanik. Satu dia berdasarkan sensor-sensor, ya. Nah, satu dia karena gini, bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu hanya faktornya hanya 2. Satu kevakuman bahan bakar, satu volume bahan bakar, volume dan tekanan. Jadi kalau pada motor bensin banyak sedikitnya yang bensin yang masuk ke dalam ruang bakar tergantung daripada volume dan kevakuman di tank manifold.
Besar kecilnya intake pada kevakuuman pada intake manifold tergantung dari diameter dan kecepatan piston. Itu dia hubungannya. Jadi bensin dalam karburator itu, kalau udaranya banyak, kevakuumannya volumenya banyak, pasti bahan bakar yang dikeluarkan banyak. Kalau sedikit, pasti sedikit. Karena dia mengatur pemasukan udara. Tidak ada secara otomatis dia banyak, enggak, kecuali banjir. Kalau banjir ya banyak. Kalau banjir itu Hah? cara mengatasinya kayak mana Pak? Cara mengatasi Banjir. Iya. Kalau ada mobil maupun sepeda motor banjir dia, baik di EP juga banjir, ngatasinya gampang. Tekan pedal gasnya penuh, jangan dikocok, tekan penuh, tahan, baru starter sampai dia starter 6 detik, sampai 3 kali. Itu dia ngatasi banjir. Kalau nanti ada orang kan gini, di starter digas dikocok gini, makin susah hidupnya, makin banjir dia. Jadi tekan gas penuh, throttle kan terbuka penuh. Pada saat di starter hanya udara yang masuk ke dalam, bahan bakar enggak. Jadi campuran bahan bakar udara di dalam ruang bakar itu sudah terpenuhi. Makanya hidupnya gampang. EP juga seperti itu. Kalau dia banjir, tekan gasnya penuh, starter, dia akan menyetop bahan bakar. Sepeda motor juga seperti itu. Kalau dia banjir, tarik pedal handle gasnya penuh, starter atau diengkol. Jangan digas-gas. Ini kemudian juga Pak, ada juga kereta di rumah ini Pak, diperbaiki kadang-kadang Pak. Dia apanya banjir Pak. Terus setelan gasnya itu nggak bisa lagi di setel Pak, nggak bisa lagi naikkan gasnya gitu Pak. Itu kira-kira apa yang rusak Pak? Sepeda motor. Ya. Itu kalau dia digas nggak bisa. Gas bisa, tapi lamsamnya dia nggak bisa lagi diatur dia Pak. Udah habis pun diputar ke kanan kan nggak bisa lagi, tetap sama dia gitu Pak. Itu kira-kira apanya rusak di dalam? Apa itulah daripada setelan Iya. setelan stasioner itu kan lamsamnya itu. Itu kan gini. Nggak bisa lagi dia diatur Pak. Ini dia throttle. Dia kan seperti ini dia betul. Ini dia setelan bautnya kan. Ini dia yang bertani gas. Ini sudah haus di sini. Haus. Iya. Dan dia ada throttle apanya? Palak. Throttle palaknya aja ganti. Sama kebocoran itu. Atau satu setnya diganti. Terus kalau dia banjir terus, berarti itu jarum pelampungnya yang Pelampung. Pada Kemarin karburator. belum sempat juga saya ngeceknya Pak. Karena jarum saya- pelampung itu kan karena kan di pokok ini turun dia kan. Iya. Tapi masalahnya gini yang sering dihadapi yang nggak paham orang, terutama anak lajang, dia bawa sepeda motor, habis minyak, datang dia ditiupnya tangkinya itu, pasti banjir, Iya. nyangkut, karena waktu ditiup, Kering apanya itu kan Pak? enggak, waktu ditiup udara itu masuk melalui pipa ke karburator, ditekannya pelampung, cep bawah, nggak naik lagi ke atas. Mama Suzuki sering gitu. Satria banjir. Itu makanya kalau habis minyak nggak usah ditiup, ini nggak ditiup ya tangki itu supaya apa, bensin itu naik ngalir. Tapi begitu kosong ditiup, puff gitu, udara ini akan masuk ke pipa, ke karburator. Di karburator itu masuk dia menekan pelampung ke bawah, nggak balik lagi nih. Naik lagi Pak. Oh, Isi jadi bensin itu makanya sering di toko-toko. jadi kebocorannya itu dari apanya itu ya Pak? Pelampung. Dari Jarum pelampung ya, itu. jarumnya itu ya Pak. Iya, Diesel beda lagi. seperti itu dia Pak. Saya perhatikan itu. Kalau apinya ditiup, mampus kau. Rusak pelampung. Banjir. Itu dia Pak. Iya Jan. Kok habis apa kalian tiup gitu kadang? Apa yang ditiup? Bukan anak-anak lajang tukang modal. Apa yang Udah ditiup? sepeda motornya minjem, jadi ngisi minyak rugi. Oke, jadi ini dia penjelasan Bapak tuh bilang anak banjir, aja ya. nggak ditiupnya. Kalau nanti ada yang nggak Siapa tahu, yang yang Enggak. tanyakan Gue ikut tanya. boleh kau tanyakan melalui grup, boleh. Ya. Jadi grup kita saya lihat adem-adem aja, yang apa isinya saya lihat ngisi-ngisi absen itu aja yang penuh.
nggak ada saya lihat interaksinya. Kenapa teknis? Artinya interaksi begitu saya kirim bahan, kayaknya nggak ada yang nanggapi. Masuk bahan, paling terima kasih Pak, itu aja. Tapi dia dipelajarinya nggak ada timbul pertanyaan. Berarti ini nggak kerja ini kawan ini. Kadang nanya di WA agak nggak enak Pak. Iya. Nanti kalau nanti contohnya nanti kamu masukkan di grup, kamu di situ pertanyaan, pasti saya jawab nanti secara pribadi. Oh. Gitu. Makanya kita agak Supaya nanti jangan ada yang lihat. Kalau dia tertarik ya silakanlah interaksi balik. kalau langsung gini kan enak dia bertanya. Kalau di Ah. WA agak nggak enak dia nanya, soalnya nggak Artinya jam kan belajar gini. Pak. Oke, di WA kita berinteraksi. Ya, di WA. Oke lah, kurang. Ketika kita tatap muka, itu kan lebih tambah lagi dia. Artinya apa? Hari ini kamu tanyakan. Nah, besok timbul lagi pertanyaan. Seperti itu dia. Jadi itulah nanti yang dapat. Jadi kalau pada mulut contohnya kalau diesel masalahnya paling sering nomor 1 itu masuk angin. So angin. Itu paling apa? Nah, jadi dia teknik buang anginnya sudah. Kalau pada bensin pengapian, Api selalu entah kuang atau itu dia apa nih? Pengapian. Itu kalau pada sepeda motor itu penyebab apinya kecil itu kira-kira apa Pak? Sebenarnya kalau ini penyebab api kecil itu, penyebab utamanya sekali itu nggak bisa kita pastikan. ya panjangan. Tapi kita bisa kita Iya. lihat. Contohnya, kalau dia satu sistem ada hulu, ada hilir. Kita bisa cek dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu boleh. Contohnya busi, apinya kecil. Periksa dulu api pada busi. Kecil enggak? Kalau kecil, cabut, periksa pada kabel. Besar berarti busi yang bermasalah. Dari sini dia ngeceknya dulu. Iya. Nah, contohnya kalau pada busi kecil, pada kabel busi juga kecil, ya kan? Nah, kecil, berarti kita ulur. Belum lagi. Nah, berarti kita lihat kabel-kabel pada Sedia. apanya, pada koilnya. Kalau koil, nggak mungkin. Nah, jarang tuh kalau sepeda motor koilnya rusak. Paling mati ya kan Pak. Kita lihatlah dia pengapian apa? DC atau AC? Baterai. Kalau dia DC baterai, kita lihat baterainya oke nggak? Kalau nggak oke-nya baterainya nggak oke, berarti masih kecil kan? Kalau dia DC, ya dia berputar mesin baru ada pengapian kan? Kita periksa apa itu? Kayaknya kita periksa pickup coilnya. Kalau pickup coil kan, kalau kita sabuk rumah magnet itu di situ ada kabel hitam dia di atas itu, batu magnet katanya. Oh. Nah itu kita periksa. Oh iya tahu. Apa namanya itu biasa? Pickup coil namanya. Kalau di bengkel katanya batu magnet. Tapi kalau ditanya apa fungsinya dia nggak paham. Yang untuk kalau dia berputar itu ada pengapian. Iya, kalau dia ini batu magnet, ini dia magnet, kalau dia berputar ketemu dia dengan tonjolan pada magnet terjadi apa? Api ya kan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, pickup coil itu fungsinya apa? Membuat apa? Itulah pengganti platina. Itu dia platina. Mengatur arus juga ya Pak. Iya. Enggak. Dia gini. Timing. Ketika dia muncul, kalau pada CDI itu kan ada transistor. Iya. Transistor itu ada 3 kakinya. Ada dia gate, emitor, kolektor. Nah, ya. Jadi dia ada arus dari emitor mau ke kolektor. Contohnya gini, ini ruangan. Kamu mau masuk ke ruangan, tapi pintu terkunci, kan nggak bisa. Jadi supaya kamu bisa masuk ke dalam, pintu harus dibuka kan? Ada kuncinya. Nah, jadi waktu kunci itulah arus yang dari pickup coil itu, supaya transistor itu terbuka. Seperti itu dia cara kerjanya. Jadi kalau di teknik ini yang paling penting sekali, yang utama itu prinsip kerja harus dipahami. Prinsip kerja mesin. Kamu mau belajar MT, tapi karburator nggak paham, nggak bisa nah. Kamu mau belajar CDI, Platina. tapi platina nggak paham, nggak bisa. Pahami dulu platina. Kalau kamu paham platina, gampang kamu belajar CDI. Banyak yang nggak paham apa itu. Dia tahu ini CDI, kabelnya ada 6, 4, 3, udah.
Tapi apa dalam? Ya nggak paham. Kalau kita nggak, apa isinya dalam? Itu yang penting. Kalau saya seperti itu, isinya dalamnya apa? Bagaimana rangkaiannya? Jadi CDI bisa dirakit, bisa. Tinggal beli komponennya ke toko yang perlu. Itu makanya CDI itu paling 35.000, 30.000 harganya kan. Oh, bisa juga dirakit ya, Pak? Kalau karena rakitnya nggak sampai 15.000. Oh, Yang susah, kalau saya yang susah itu nanti kotaknya itu aja. Boxnya itu. Oh, Kalau rangkaiannya ada. itu misalnya kalau kita rakit buatan kita sendiri buat sendiri itu Pak, itu pengapiannya bisa diatur juga Pak? Kalau dia bisa makin besar. Bisa, artinya gini, kita mau dikasih komponen. Contohnya kayak resistor, semakin besar resistor makin besar tahanan. Kecilkan resistornya. Oh. Nah, cuman yang jadi kendala nanti, berapa lama dia tahan? Oh, itu Nah, juga. itu yang belum- ada juga efek sampingnya ya Pak. Ya, itu yang belum diisi kan. Kalau bisanya bisa. Kalau kami itu tahun 90 udah ada kan bukan itu. CDI. Walaupun itu CDI dikatakan ya, kalau saya dulu belajarnya ada CDI Supra rusak saya bongkar. Nah, pelan-pelan saya bongkar. Bongkar itu aja supaya dia bagus, nggak rusak komponennya, sampai 2 minggu dibongkar. Bisa nanti waktu saya satu hari itu bongkar keramik untuk satu komponen aja. Supaya tahu berapa tahanannya dalam, berapa komponennya, apa isinya. Oh, diperiksa. Barulah saya gambar Multi tester. rangkaiannya, barulah saya beli komponennya, baru saya rakit, saya uji. Yang kami uji dulu pada Supra ada Astrea Prima, bisa Poswan, bisa Yakin, bisa. Yakin bisa cuma 3 kalinya. Yang 2 tak. Mau tinggi Kalau resist. misalkan tadi buat sendiri kan untuk ada juga bisa juga. Ada rangkaiannya itu gampang dilihat itu di sekarang. Ya, gue buat Google satu banyak. CDI balap satu Pak. Di Google sudah banyak rangkaian-rangkaian CDI. Cuman kok siap gak mau ikut kocek kalau misalnya terjadi ketahanan yang enggak yang kau Itu inginkan. kalau misalnya efeknya nggak ke mesin nggak masalah tuh kan Pak. Apanya? Kalau CDI misalnya kita nanti kita hamba buat sendiri itu kita uji gitu ke motornya itu nggak efek sampingnya nggak bermasalah besar kan Pak. Misal Sebenarnya gini, terjadi- kalau soal efek samping itu pasti ada. Karena performa mesin itu kan sudah diuji, ya kan? Artinya efek sampingnya apa? Nanti panas, itu tenaganya nggak ada. Nah, disitulah kita perlu itu pengujian. Diuji. soalnya kalau kami kan sering gitu Pak. Pasti kalau CDI itu kan kalau biasanya dia misalnya Jupiter motornya biar kita ganti CD-nya ke CD Shogun gitu kan makin besar makin apa dia Pak? Ya gini, kalau CDI lebih bagus kamu buat dia yang non limit. Non Ya, limit. kayak Shogun tapi itu kan nggak non limit. Ya. Atau sepeda motor itu di mapping. Mapping itu maksudnya kan? Nah, kalau CRF itu bisa di mapping. Dia dinaikkan apinya. Dia itu hanya 9.000 itu putarannya. 9.000 mentok. Itu makanya udah digas Situ aja dia Pak. Ya, udah habis. Kalau sepeda motor saya itu 1.200 mentok. Walaupun nanti RPM-nya sampai berapa sampai kalau apa itu sepeda motor saya itu sampai 12.000. Walaupun nanti RPM-nya sampai 20.000, tenaganya hanya sampai 12.000 RPM. Kalau CRF itu mentok. Jadi dia di mapping. Nah, kalau kamu mau mapping, nanti saya kasih apanya. Sepeda motor itu kalau dia mapping itu 400.000. Cuman di seri Ini ada kan yang Pak. Kalau ini motor kan yang lain, pengapiannya. Asli itu nggak ada rombak-rombak. di motor yang lain bisa juga Pak? Nggak bisa. Yang saya lihat itu cuma di mapping CRF sama sepeda motor saya itu. Yang bisa melebihi limit. Kalau sepeda motor lain, nantilah saya konsultasikan. Tapi kalau Honda bisa lah. Di mapping dia Honda pakai kena komputer. di Ada limit. softwarenya. Softwarenya itu gampang. Yang susah nanti filenya yang beli mahal. File. Nah,
filenya. File itu kita beli. Astaga. Dari nanti kita Kereta masukkan pun dia bisa, Pak. Hah? Ke kereta. ke rangkaian daripada si apa itu API atau CDI daripada apa itu masukkan, colokkan dia ke laptop apa. Nah, dari situ nanti kita save. Ya itu nanti limitnya berkurang ya Pak, limit. Limitnya naik. Naik. Bukan berkurang, naik. Kalau seret kalau nggak salah dia hanya 9.000 per tahun. Limit itu Kalau pengaman. dipaksa itulah yang merepet dia. Karena punya mesti itu. Kenapa itu di limit? Untuk menjaga keamanan. Ketahanan. Kalau nggak nanti banyak yang kecelakaan kan. Iya Jadi juga. di limit. Jadi walaupun nanti dia 9.000, walaupun nanti putaran itu sampai 10.000, 11.000, tenaganya nggak nambah. Nggak nambah tenaga, jadi gitu aja. Coba kau perhatikan kalau main Supra kamu, portioning gigi 3 sama gigi 4. Mana lebih besar momennya? Kenapa orang gitu mau nyalip turun gigi, kok nggak naik gigi? Kalau mau kecepatan kan, turun gigi. Naik tenaga. Karena momen yang paling besar itu di gigi 3. Iya. Kalau 4 itu hanya penetral suara, supaya jangan jerit, supaya jangan dengung. Kalau dayanya nggak jauh beda itu. Malah lebih besar momen pada gigi 3. Momen Kalau lihat aja kenapa orang itu nyalip turun gigi. sama Kalau kayak, nyalip itu tambah kecepatan kan, makanya dia tersalip kan. Ini kok turun gigi, kok nggak naik gigi. sama kayak kita bongkar transmisi kemarin gigit 1 paling besar. Momennya Iya. paling besar. Jadi dari situ udah bisa ada gambar-gambaran. Karena gini, jangan kamu membawa hayalanmu ke dalam kenyataan. Boleh menghayal, boleh. Tapi dibuktikan. Contohnya gini, kalau CD-nya saya ganti, kalau nanti pistonnya saya buat gini, kalau nanti gearnya saya buat gini, tenaganya besar, nggak mungkin. Apa? Belum tentu. Bisa juga nanti begitu kau ganti tenaganya nggak ada. Nggak sesuai. Menyesuaikannya itu yang susah ya Pak. Iya. Itu makanya dia tahap per tahap. Jadi jangan dihayalkan. Jadi saya Dibuktikan. kenyataan lah. Contohnya gini. Untuk menambah daya, otomatis penambahan bahan bakar dan udara. Dengan bertambahnya bahan bakar dan udara, otomatis pengapian harus diperbesar. Seperti itu dia apa? Jadi nanti apinya kok perbesar, bahan bakarnya sedikit, ya panas mesinmu. Terjadi blast. Pada permukaan piston itu akan terjadi seperti dia digosok, bekas gosokan-gosokan atas pasir, terlalu panas. Lawannya Kalau udara. kalau dia pada sepeda motor itu Pak, cara yang Bapak tahu itu cara membesar apinya itu gimana aja tuh? Sebenarnya gini, kalau membesar api itu kan ada orang yang pakai coil racing. Kalau saya nggak usah, pakai standar aja. Karena coil itu fungsinya dia Tegang. apa? Meningkatkan Transformator atau trafo take up, menaikkan tegangan. Kalau tegangannya besar masuk, artinya pasti keluar besar. Karena dia menaikkan 12 volt ya ke 24 kilopol, 24.000 kan? Nah, itu dia paling. Jadi bagaimana teknik-tekniknya? Ya, itu sebenarnya relatif. Ini relatif. Artinya gini, saya kan sudah kasih gambaran. Untuk menaikkan daya otomatis bahan bakar dan udara itu harus homogen. Kalau pencampuran bahan bakar udara yang lebih besar masuk, dibutuhkan pengapian. Yang besar. Pengapian ini bisa disetel, bisa gimana kita buat pengapiannya? Bisa terserah kita. Contohnya standarnya 5 derajat sebelum tema. Itu bisa kita buat 6 derajat, 7 derajat, 10 derajat bisa. Tinggal geser aja kok. Itulah permainan pickup point dengan magnet tadi, batu magnet tadi. Itulah permainan. Jadi dia gini. Ini pickup point. Pickup point ini posisinya diam, stasioner. Ini magnet. Udah kan magnet. Kalau dia ketemu tuk, ini dia akan memberikan sinyal. Memberikan sinyal atau memutus sinyal, bisa. Nah, ya, katakanlah dia memberikan sinyal. Kalau ini bergerak mendekati, coba saya geser ke depan ini. Makin cepat dia enggak? Makin cepat kan? Tadi posisinya di sini.
Saya geser. Makin cepat dia kan? Oh. Itulah dia Pak. Eh, Atau ini yang saya tambah panjang. itu yang ada juga orang menambah Pak, dipotong juga itu Pak. Itu terserah dia, mau dipotong, mau ditambah, Yang apa dia Pak? Bagaimana pandangan dia? Oh. Apa yang mau dilakukan? Ada dipotong, oke bisa. Ada yang ditambah, ada bisa. Ada yang digeser pickup coilnya, bisa. Digeser maju mundur. Mungkin dimajukan 2 mili, dimundurkan 2 mili. Terserah dari pandangan dia. Itu dia Pak. Kalau baru nanti dia apa itu pemasukan bahan bakar itu cukup cepat. Nah, caranya apa? Dihaluskan dia saluran manifolnya dihaluskan. Karena elektrik manifol itu benar-benar harus halusnya. Digosok dia gitu ya Pak. Iya digosok dia bagian dalam itu gosok. Pakai apa, Pak? Intake yang lehernya itu atau? Iya leher itu. Jadi Ya. karburator itu yang paling ideal posisinya ke belakang. Ke belakang. Iya. Itu paling ideal. Kenapa mobil sepeda motor cc besar karburatornya di bawah di belakang apa itu kan? Sini dia nggak di depan. Paling ideal itu di belakang. Dirubah dia papahnya dibalik dia Boleh. gitu Pak. Ada juga yang pakai adaptor kan? Iya Pak, yang ke kanan dia. Ya ada yang ke samping kan, tapi Ya. dia yang paling apa? Ideal di belakang. Pemasukan lebih bahan bakar itu dia lebih gede. Oh, kalau depan dipaksa gitu ya, Pak? Ada tekanan dari luar gitu. Iya. Kedua gini, bahan bakar ini, pemasukan bahan bakar sama seperti suara manusia. Kalau kau lagi serak atau terjadi panas dalam atau gangguan pada tenggorokan, pasti suaramu berubah. Kok halus saja? Begitu juga pemasukan bahan bakar. Pemasukan bahan bakar itu kalau nggak halus, ya itu nanti suaranya juga bergelombang. Itu sering dijumpai pada mobil. Dia getar, naik turun. Karena apa? Aliran bahan bakar itu dia harus lembut dia masuk. Barulah setting daripada itu masuk. Sama seperti apa kayak tadi, seperti teater atau bioskop. Bioskop itu kalau filmnya diputar jam 12, pasti pintunya dibuka setengah 12. Gak mungkin jam 12 diputar, jam 12 dibuka pintu. Pasti orang kan saling dorong-dorong kan, nggak nyaman orang masuk. Nah, kalau film itu habis jam 2, pasti setengah jam sebelum habis sudah dibuka pintunya. Mau keluar gitu ya. Supaya yang keluar itu jangan berjejel. Begitu juga pemasukan bahan bakar udara. Jadi pada saat dia masuk, jauh sebelum waktu masuk dia sudah terbuka salurannya. Itulah yang dikatakan overlap. Ada kan overlap kan, masalah katup overlap. Nah, overlap itu kan kata masuk, overlap itu kan gini. Terbuka. Air langkah buang, awal langkah masuk. Di situ dua katupnya sudah terbuka. Pada air langkah buang, awal langkah masuk. Di situ bahan bakar itu udara dan dimasukkan dulu. Supaya dia apa? Efisiensi pengisian. Misi Berarti sampai kalau di bisa. karburator bisa juga dia menambah bahan bakar Pak dari karburator gitu. Karburator nama apa? Bahan bakarnya diperbanyak gitu Pak. Langsung lah. Langsung enggak Bisa diperbanyak bahan bakarnya. Ya. Pelampung itu apa Pak? Dengan mempercepat aliran udara juga bisa. Dan spuyer ya aliran Pak. udara. Spuyer itu diperbesar bisa juga Pak. Bisa, spuyer bisa. Main jet, ya. Main jet, pilot jet. Nah, itulah namanya. Diperbesar lubangnya itu ya. Ya. Oh, wow, besar lu. Main jet itu yang paling bawah. Keluar. Besar yang langsung dia di bawah jarum Gas itu ya Pak. main jet. Kalau samping lagi ada pendek kan, itu namanya pilot jet. Sistemnya ini beda ini. Pilot jet lamsam ya Pak. Ya, dia langsam. Tapi pada putaran sedang tinggi dua-duanya. Tanyain kok kayak mana kok ganti salurannya? Itu dia ya. Ada dibeli besaran, bisa juga digosok itu. Oh, ke atas pasir gitu bisa. Bukan di atas pasir, ada alatnya. Oke, nanti absen dulu. Kirim aja ke apa ya? Ya, Pak. Ada bau kecil. Grup. Oke lah, sampai sini.
Kayak ini ya, pick up coil ini. Depan lagi ya. Ini ketua bayi itu. Yang Ya, lalu yang sebelah saya kiri itu sama yang di itu motor, karena mesin apa? motor kan, yang di atas Baru ini. mudik kan, baru mudik, sistem mudik takut COVID. Hingga sudah datang. Nah, terus sih.